Om Swastiastu. Kisah Mahabharata tentu saja sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat, khususnya bagi umat Hindu. Kisah Mahabharata identik dengan Pancapandawa, Kurawa, Kerajaan Hastinapura, dan Perang Bharatayuda. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu tokoh Mahabharata yang bernama Karna. Pada awal mula kelahiran Karna, mengisahkan seorang putri yang bernama Kunti, yang pada suatu hari ditugasi menjamu seorang pendeta yang bernama Resi Durwasa. Atas jamuannya itu, Resi Durwasa merasa senang dan menganugerahi Kunti sebuah ilmu kesaktian atau semacam mantra yang dapat digunakan untuk memanggil dewa dan mendapat anugerah putra dari dewa tersebut. Pada keesokannya, Kunti mencoba mantra tersebut sambil memandang matahari terbit. Akibatnya, dewa penguasa matahari yaitu Dewa Surya muncul dan siap memberinya seorang putra. Kunti yang ketakutan menolak karena dia sebenarnya hanya ingin mencoba keampuhan mantra tersebut. Dewa Surya menyatakan dengan tegas bahwa mantra tersebut bukanlah untuk mainan. Dengan sabda sang dewa, Kunti pun mengandung. Namun, Dewa Surya pun juga membantu segera melahirkan bayi tersebut. Dan setelah itu, Dewa Surya kembali ke kayangan dan memulihkan keperawanan Kunti. Singkat cerita, ketika di Hastinapura, Drona mempertunjukkan hasil pendidikan para Pandawa dan para Kurawa di hadapan para bangsawan dan rakyat Hastinapura. Setelah melalui bermacam tahap pertandingan, Drona akhirnya mengumumkan bahwa Arjuna adalah murid terbaiknya, terutama dalam hal ilmu memanah. Tiba-tiba Karna muncul menantang Arjuna sambil memamerkan kesaktiannya. Resi Krepa selaku pendeta di kerajaan Hastinapura meminta agar Karna memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena untuk menghadapi Arjuna haruslah dari golongan yang sederajat. Mendengar permintaan itu, Karna pun tertunduk malu. Duryodhana maju membela Karna karena menurutnya keberanian dan kehebatan tidak hanya dimiliki oleh kaum ksatria saja. Namun apabila peraturan mengharuskan demikian, Duryodhana memiliki jalan keluar dengan cara mendesak ayahnya supaya mengangkat Karna sebagai raja bawahan di Angga. Destrarasa selaku ayah dari Duryodhana yang berhati lemah tidak bisa menolak permintaan putra kesayangannya itu. Maka pada hari itu juga, Karna pun resmi dinobatkan menjadi Raja Angga. Bharatayuda adalah istilah yang dipakai di Indonesia untuk menyebutkan kisah perang besar antara keluarga Pandawa melawan Kurawa. Kata Bharatayuda adalah kata Sanskerta yang berarti perang keturunan Bharata. Perang ini merupakan klimaks dari kisah Mahabharata, yaitu sebuah wiracerita terkenal dari India. Singkat cerita, pada hari ke-17, pertempuran antara Karna dan Arjuna yang telah terlaksana pada hari sebelumnya dilanjutkan kembali. Setelah berperang dalam waktu yang cukup lama, kutukan atas diri Karna menjadi kenyataan. Ketika Arjuna membidik panah Paswati miliknya, salah satu roda keretanya terprosok ke dalam lumpur sampai tenggelam. Setelahnya, Karna tidak peduli. Ia pun membaca mantra untuk mengerahkan kesaktiannya untuk mengimbangi Paswati milik Arjuna. Namun, kutukan kedua ikut terjadi dan menjadi kenyataan karena tiba-tiba tidak ingat terhadap semua ilmu yang pernah ia pelajari dari para Surama. Karna meminta Arjuna untuk menahan diri, sementara ia turun untuk mendorong keretanya agar kembali berlangsung normal. Pada saat itulah, Krishna mendesak agar Arjuna segera membunuh Karna, karena ini merupakan kesempatan terbaik. Arjuna ragu-ragu
karena saat itu karena sedang lengah. Kresna mengingatkan Arjuna bahwa karena sebelumnya juga berlaku curang karena turut mengeroyok Abimanyu. Teringat pada kematian putranya, Arjuna pun membebaskan panah Pasupati yang melesat memenggal kepala Karna. Karna pun tewas seketika. Baiklah teman-teman, sekian pembahasan dari kisah hidup Raja Anggakarna. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.